bang, gue buka Kompas nih, kompas.com, jelas nih ya. Kompas.com ya. Iya. Pencairan subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan 600.000. Pencairan subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp600.000. Untuk per berapa bulan itu? Gue sih bukan untuk beberapa bulannya yang gue pusingin mah. Yang gue pusingin bukan untuk beberapa bulannya. Buat siapa itu duit? Buat siapa itu duit? Iya, itu duit buat orang yang udah kerja, yang punya BPJS. Lah, gue gimana pengangguran? Lu gimana dia? Parah bener. Jadi tidak ada menangankan untuk tenaga pengangguran. Tenaga pengangguran gitu maksudnya. Tenaga pengangguran enggak juga kali untuk pengangguran. Gue mau pengangguran. Iya kayak gue sama ade si Kim ini kan. Bagaimana juga gue ibarat kata warga negara Indonesia punya KTP loh. Iya, benar. Ya. Tapi disebutnya emang tenaga pengangguran, Cok. Tenaga pengangguran juga butuh tenaga kan? Misalkan punya tenaga. Tapi dibutuhkan orang, misalkan Uco, angkatin rangginang dong. Butuh tenaga untuk membolak-balikan rangginang tersebut. Tenaga pengangguran. Kemarin juga ada yang bilang, Uco, bukan Uco sih bilang, Coklau. Yap. Iya bu, bukain celana ibu dong. Wajah gue boleh kayak gini bro. Oke. Tapi kalau permainan itu, ya nggak usah gue kasih tau lah. Iya benar. Siap. Jadi ngomong-ngomong tentang tenaga kerja, gue bingung ini. Tapi yang gue tahu sih katanya yang 600.000 itu jangkauannya itu 4 bulan guys. Jangkauannya itu 4 bulan. 4 bulan cuman skemanya itu gimana kita nggak tahu. Ada yang bilang skemanya itu 600.000 selama 4 bulan, jadi 150 gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Ya ada yang bilang juga 600.000, katanya 600.000 gitu. Nah itu kan kita juga nggak tahu dan pemerintah juga nggak update ya masalah itu ya, begitu Dia nggak ngasih. iya apa pusatnya gitu. Oke, gerung itu siapa ya? Klarifikasi gitu. Jangan. Nah maksudnya kalau kata orang tuh pusatnya gitu lah ya. Tapi ya udahlah, kalau masalah itu nanti kita tunggu aja. Mau 150.000 atau 600.000, kita tunggu aja nanti. Ya Kita tunggu ya. Penjelasannya seperti apa? Tapi yang kerja ya tak perlu. Gua yang nunggu bukan berdua, gua yang berdua. Iya, gua baru pengen ngomong bang. Tapi yang kerja dibayar 600.000. Gua yang pengangguran leha-leha nggak dibayar aja. Tapi Makanya gua bilang kadang-kadang bukan lucu negara ini tuh. oke, iya benar. Ya kan? bentar dulu, jangan kritik. Indonesia nggak bisa Indonesia nggak boleh dikritik. dikritik, Pak. Boleh kritik. Gua ngasih saran. Oh, iya. Gua ngasih saran buat kritik. Tolonglah perhatiinnya pengangguran juga ya kan. Iya. Biar begini kan warga Indonesia coy. Iya, Bukan benar. masalah itu, masalahnya pengangguran kayak gue orang ini juga ibarat kata pernah melamar kerja. Iya. Apalagi ke sininya ada beberapa lah teman gue punya teman juga dari Medan sana, bahkan dia mau pulang. Ya namanya Efraim lah, nggak apa-apa kalau itu Oke, gue iya. sebut merek Tetap apa. nama ya, karena emang teman sejati lah. Iya. Dia ngelamar di sini itu cuma dipanggil buat interview doang, Pak. Iya emang begitu aturannya. Maksudnya apa kayak yang apa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Lanjutin deh. Syarat dan ketentuannya berlaku. Balik lagi ke S dan K ya. Kan tadi BPJS tersebut itu ketenaga kerjaan yang untuk dapat 600.000 per 4 bulan ya, per 4 bulan. Itu yang gajinya di bawah apa di atas 5 juta apa itu gimana? juga gini loh. Di Persepsi bawah goceng, itu, di bawah goceng 5 juta ya? enggak, itu juga yang dapatnya itu orang yang misalnya kayak pekerja yang administrasi ya, maksudnya punya marketing gitu lah ya, kayak manajerial gitu. Kalau kayak yang kayak supir, tukang ojek apa itu nggak dapat guys, walaupun lu statusnya kerja, itu sama aja kayak pengangguran juga guys. Jadi kayak gitu, lu udah duduk nih, duduk doang di komputer. Nah itu lu baru yang dapat gitu. Kalau kayak kita yang cari jalan, ya kan sempit, ya kan goblok-goblokin sama orang, ya kan, ya kan kebol-bol, ya kan kebol-bol. Kalau itu enggak. Kalau begitu, malah nggak dapat. Yang gua baca sih yang nggak dapat itu, yang dapat itu pegawai swasta, tempatnya guru. Abang harusnya dapat. Ada apa Pak? Iya. Ya yang terbilang pekerja harian lepas itu kan bukan swasta atau negeri yang harus ditentukan. Di kalau yang swasta itu ya di PT yang bukan BUMN maksudnya gitu. Oke. Contoh kayak tempat kerja gue yang dulu harusnya dapat. PT-PT-an. Iya PT lah, ini PT lah. Kalau contoh kecil kan kita bukaan deh apa UMR di
UMP, upah minimum provinsi Jakarta itu kan nggak nyampe 5 juta pak. Itu udah berarti yang kerja itu rata-rata dapat. Kalau dari gaji ya nggak sih? Iya. Kalau dari gaji, iya. Harusnya PNS juga dapat gitu. Cuman kalau PNS kan nggak bisa dapat katanya. Tunggu kan? deh, PNS apa dulu? Pagi nunggu siang apa pagi nunggu sore? Oh itu gue. Karena yang gue tahu gitu. Gue. PNS kan juga beberapa itu ada yang gajinya masih di bawah 2 juta. Nah, cuman kan Ada yang di bawah tunjangannya gajinya ada. 2 juta ya. Tapi Seperti UMR yang sekarang 4,2 lah ya. 4,2 ya? 4,2 Januari kemarin dulu. Gua gaji dulu. Oke ya. Kenapa Nggak gue penting ngikutin? sih. Karena menurut gue kadang-kadang gue bingungnya gue hidup di wilayah sini gitu ya. Tapi kok terkadang gue ngerasa ada yang ini gitu, yang ganjel. Cuman ya balik lagi guys, gue ngomong terlalu keras nggak bisa. Iya. Apalagi terhadap negara yang gue cintai ini. Gue takutnya gimana ya? Salah sedikit bicara. Pokoknya nggak bisa deh, pokoknya nggak boleh deh, jangan. Nah, iya. Hati-hati dalam berbicara gitu Iya. ya. Benar juga sih kalau untuk berbicara soal itu. Iya. Emang harus hati-hati, Iya, hati-hati maksudnya apalagi. yang ini juga penting lu tahu tadi. Iya. Yang abang ngomong bilang tadi, Iya, makanya ngerti. kebenarannya kan nggak ada yang tahu. Oh iya. Nah, tapi kalau yang 150 atau nomor 1000 itu kita tunggu aja. Iya. Iya, itu kita tunggu aja. Itu yang dimasukin. Iya, sekarang memang bener banget itu berbicara emang harus hati-hati. Apalagi kita bermain, contoh lah ya, kita bermain di dunia media. Untuk ngomong A atau B saja itu kita harus pilih-pilih. Ngerti gak Pak? Iya. Iya kan? Dia kayak pilihan ganda. Banget. Ya kan? Tapi yang disebut tuh pilihan ganda, banyak orang yang menuai tentang pilihannya esai. Yang langsung jawaban doang gitu. Makanya langsung kelari Kan ke yang undang-undang. titik aman. Dia nyari titik aman guys. Iya, Yang tapi bikin banyak esai. sebagian yang larinya esai Pak. Iya. Langsung jawab. ITE Pak, lari lagi. Iya, lagi ke situ. Lanjutnya ke situ. Itulah yang dibilang Nggak, sebenarnya- mau kan Menurut gua harimau itu benar. Enggak, sebenarnya tuh harusnya ITE itu yang seperti apa sih? Undang-undang ITE itu dilarang menyebarkan. Kan kemarin juga gua buat YouTube juga, buka Ya, YouTube oke. gitu ya. Gua iseng-iseng buka YouTube gitu kan. Ada orang juga ngomong dia jadi melakukan suatu hal tapi ditindak pidananya itu bukan itu. Maksudnya bukan itu. Melakukan sesuatu hal Dia tapi melakukan tidak suatu hal. pidanakan. Itu Buat MTK dulu lah, ya. Bentar, mau berak. Oke Pak. Iya. Iya, kayaknya udah mulus banget Bapak. bulan. Maksudnya Gimana melakukan hal? Dia melakukan hal yang melakukan suatu perbuatan. Oke. Dan dia ditangkap, ya kan? Tapi ketika dia didakwa bukan itu. Kasusnya apa dong? Kan dia ditangkap karena Perbuatannya itu kan? perbuatan itu. Iya, tapi yang disidangkan bukan itu. Dikasuskan dalam artian dikasuskannya bukan itu. Iya. Aneh kan? Misalkan coba contoh misalkan si A. Iya, sih. Jadi gini Coba loh. gue apa-apa, biar- Maksudnya, jadi gini loh. Maksudnya pemilihan kata itu juga sebenarnya sih ada sedikit penting ya. Tapi kenapa undang-undang ITE itu harusnya kan makna kata-kata itu kan luas gitu. Kayak misalnya contoh langsung Ya, disebut ya bang. kayak- Langsung disebut ya, coba maksudnya, langsung disebut. masyarakat itu kan luas guys. Masyarakat luas oke. Bukan seseorang kan kita. Bukan yang seseorang ada jatuhnya individual. Nah iya bener dong. Oke. Nah masyarakat dong. Nah kenapa kalau misalnya kita kayak bilang masyarakat gitu kan. Nah terus yang lagi viral apa? Ternyata yang dipermasalahin kan kayak kata-katanya. Lu nunjuk satu orang nih. Pilih kali Jok. Jadi lu nunjuk satu orang nih gitu. Jadi tuh maksudnya gini loh. Kita ketika maksudnya undang-undang ITE itu berguna, ya tolong diklarifikasi lagi dengan kata-kata itu. Maksudnya kata-katanya itu apa gitu. Ya, maksudnya lebih ke klarifikasinya, maksudnya lebih ke signifikan gitu. Oke. Lebih ke signifikannya gitu kan. Lu kasusnya apa gitu. Misalnya lu nyebut masyarakat. Kan masyarakat luas. Ya. Bener nggak? Yang didakwain lu malah kayak lu nunjuk satu orang. Tapi Individual. si orang yang berdakwa itu Gitu. maksud yang lu bilang yang didakwain itu dia menyebut individual orang nggak? Enggak. Masyarakat. Masyarakat. Contoh kecilnya seperti itu. Tanpa simbolik nama seseorang. Nggak ada. Contoh berarti begini nih. Wih, lu semua masyarakat yang ada di sini nih, kurang lebih kayak gitu kan. Nah. Lu semua pada kurang ajar. Gitu. Ah, contoh. Ya, Contoh. benar. Tapi pada saat di persidangan ada di persidangan itu seolah-olah dia menyebut nama satu orang. Ya. Oh gitu. Cuman kalau itu sih, gua bingung sih bang kalau itu.
overall balik lagi, gue nggak terlalu berani maju untuk mengkritik untuk hal itu. Kalau gue sendiri, karena apa? Balik lagi, gue kalau buat kritik negara gue ini, karena gue sayang banget mungkin sama negara gue yang tercinta. Indonesia Raya tercinta. Kalau buat kritik, Sayang sama takut beda kok. ini kalau dibilang takut sih gue enggak, tapi dibilang was-was iya. Karena takut dengan was-was masih ada beda nih. Kalau Beda takut, tipis tapi beda penjabaran. nah, kalau takut kan memang dia nggak mau. Benti lah ya, benti. Beda jauh. Beda jauh. Was-was sama takut beda. Was-was itu orangnya hati-hati. Ya, antisipasi. Antisipasi daripada Oh, kenapa-napa iya. nanti kan. Oke. Kalau dia bilang dia takut untuk berbicara masalah menyebut nama Indonesia itu pun dia nggak berani. Menyebut nama Indonesia pun dia enggak berani. Nggak berani, nggak punya keberanian gitu. Itu yang dibilang takut menurut gue gitu. Cuman itu kalau masalah yang abang sebut yang tadi, Sebut tadi, lari simpang siur dong. Masih janggal dalam negara kita ya. Makanya jangan dikritik deh Indonesia deh. Ini jangan boleh dong. Enggak, maksudnya gue sih ceritain doang gitu kan. Iya, oke. Gue kan denger di YouTube gitu kan kayak gini gitu. Maksudnya gue lihat kayak gitu. Oh begini gitu. Iya. Kok maksudnya gitu. Kan kita negaranya Pancasila gitu. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Syarat dan ketentuan berlaku bro. Sila kelima itu kan? Iya bener ya? Iya, sila kelima kan. Kalau gue ngomong syarat dan ketentuan berlaku doang ya, Ah. gue nggak nyambungin omongan lu yang tadi Oh ya. iya enggak. Syarat dan ketentuan berlaku. Gue cuma Iya. ngomong itu doang. Iya, ya. iya. Jangan nanti besok-besok gue setelah video nanti diupload gue tangan gue dikena besi. Dalam besi kan gak enak. Zaman sekarang pakai workout Pak karatan. Begitu apa? Dapat tis. Iya, sekarang disuruh gitu, Pak. Kadang di jempol begini, Pak. Aduh. Saya pernah lihat teman sih depannya. Tapi ngomong-ngomong itu agak lari kita sedikit. Kita mau ngomong masalah pekerjaan dulu bang, abang. Oh Ya. Sementara kita Dari konteks lah. ya kalau undang-undang kita nanti kita bahas lagi. Iya. Kalau bisa nanti kita punya apa narasumber untuk itu yang dia pernah kena undang-undang ITE ya. Iya kan? Iya, iya. Kalau ini kan kita mau bahas masalah pekerjaan. Sementara pekerjaan sekarang ini banyak yang jadi bahan mainan menurut gua. Banyak yang jadi bahan mainan. Ya, Untuk masalah pekerjaan ya. semua tentang masalah pekerjaan. Jadi bahan. Contoh masuk COVID. Tunggu, gua cutting sebentar. Itu untuk permasalahan di negara kita atau untuk Ini di Indonesia. Oh, work gitu. Enggak. Ini Untuk bisnis Indonesia lah ya, ini Indonesia ya. ya. Karena memang ya gue memang jarang ngebaca, tapi gue ibarat kata nggak jarang-jarang banget kan. Kalau apalagi sekarang kan kita bermain di Android media sosial itu kan sangat cepat banget. Sangat cepat. Masuknya, oh ini masuk ini. Banyak karyawan yang di PHK-in apa segala macem, bahkan dibilang di rumah kan sementara tahu-tahu nggak ada kabar berita kemana ini duit bikinnya, pesangon apa segala macem. Dan timbul pula karyawan baru. Ya. Kan itu yang makanya maksud gue kita biar tetap di konteks masalah pekerjaan. Tapi timbul pula Misteri nih, Pak. Tapi timbul pula pekerjaan baru. Maksudnya ada fakta ini. Jangan. Kalau masalah itu kan konteks Masalah itu tetap tapi ya emang fakta atau Yang ada di hoax-nya, realita ya. gitu. Fakta atau fake-nya ya. Kita tahu dari bisikan angin atau doang. media kan banyak. Media, bisikan angin dan kita melihat dari media juga banyak yang hoax juga loh, hati-hati loh. Iya, iya. Harus Makanya itu kita pilih-pilih loh, kita pilih-pilih. Kembali ya. Bicara soal kerjaan, ada gak sih yang sedikit canggung atau merasakan untuk negara kita nih jatuhnya untuk Indonesia, walaupun agak berat lah ya. Cuma gue yakin sih pembicaraannya ini benar-benar positif, pembicaraannya ini benar-benar positif. Gue mau yang positif kalau masalah ini. Wah jelas tentang pekerjaan ini kan udah ada tuh yang zamannya tuh sekarang udah dapat 400 apa 600 juta 600 untuk 4 bulan atau 5 bulan 4 bulan di bawah gaji 5 juta Ya, lanjut. nyangkut ke BPJS juga ya Iya. Ketenaga kerjaan ya. ketenaga kerjaan karena ada 3 kategori ya Iya. kecelakaan ketenaga kerjaan dan Kesehatan. kesehatan Enggak, ada sila keberapa, Pak? Ada sila ke-6 custom anjing. Nih, apa namanya kecelakaan itu dijadiin satu sama ketenaga kerjaan. Siap. Jadi cuma 2 signifikannya. Jadi kesehatan sama ketenaga kerjaan. Oke, siap. Itu di BPJS kategorinya ya, Iya. kategorinya. Ada kejanggalan nggak? Apa emang lurus-lurus aja tuh? Ya ada lah. Kalau dibilang ada mah ada lah. Coba yang mana tuh yang saya? Yo Bang Ade, Soal pekerjaan kan, Ya, benar. dia orang udah dapat gaji, dikasih lagi. Kita pengangguran dapat apa? Ciao. Juga ya. iya.
capek sampai masyarakat doang. Padahal kita mau bekerja lu. Nanti kalau ada yang kehilangan di daerah wilayah lu yang dituduh siapa? Pengangguran Pak. Iya. Bila ngomong penganggurannya jangan ada dia dong. Ya gue ya. Enggak, tapi yang tembok lagi. Di sini kaca. Coba deh pikirin deh ya kan, di orang udah dapat gaji, dapat ya kan dari pemerintah juga, ya pengangguran dapat apa? Dapat berita paling. Dapat berita. Dapat ampas. Iya. Berita dan ampas. Tapi ya begitulah. Apa gue bilang ya? Perjabarin dulu dong. Beritanya tentang apa nih dapat beritanya? Kita dapat berita kalau yang kerja itu di bawah gaji 5 juta dapat duit 600.000. Ya, yang pengangguran dapat berita itu doang. Kan? Tapi itu nggak semuanya pekerja juga, Bang. Karena di BPJS Ketenagakerjaan itu ada dua kategori. Yang satu diberi upah, yang satu tidak dapat upah. Nah, jadi yang signifikan itu Yang yang betul. dapat itu yang diberi upah. Gitu. Betul, Itu orang-orang pinter bang, kalau orang-orang bego kayak gua mau janji BPJS saya bingung bikin gimana nih gua gimana ya kan? Jangankan lu, gua aja juga sama. Gua udah daftar BPJS, tapi gua yang tidak diberi upah. Padahal gua tiap bulan dapat gaji. Nah, Betul. itu, nah, Itu gue lurusin. ya gimana itu? Tadi abang bilang ada BPJS 2. Nah, BPJS kesehatan sama ketenagakerjaan. BPJS ketenagakerjaan itu yang di mana di setiap lu gajian itu ada di sisihin buat upah. Iya. ada dua. Iya, itu yang gue bilang tadi. Iya. Dan ada kelas-kelasnya kan? Enggak ada Kalau kesehatan ada. Kesehatan Kalau ada. kesehatan ada. Kalau Soalnya tenaga kerjaan itu sesuai gaji lu, misalnya 4.200.000, ya itu gaji lu. Jadi dipotong buat BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ngomong-ngomong, Semua juga gua administrasi. yang agak berat sekarang bukan cuma masalah itu ya, masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan sekarang yang gue pikir ya, yang tadi itu di tengah-tengah kita di dalam pandemi ini juga ya, semoga kita berdoa juga pandemi ini cepat berlalu. Tapi sebelum pandemi ini juga masih gue lihat kayak gitu-gitu aja. Sebelum pandemi masih kayak begini aja. Bukan gitu-gitu. Gitu. Bukan begini. Bukan gini-gini ya. Gitu. Nah, kalau gini-gini berarti yang sekarang yang gue ceritain. Itu kalau kata mamang, biru gini-gini wae, entah ya perubahan. Tapi gini-gini sama gitu-gitu itu beda. Beda. Nah, kalau gini-gini itu yang Sekarang. lagi ngobrol sama lu nih, gini. Gini. Kalau gitu berarti yang bukan lagi yang lagi kita obrolin. Maksud gue yang sebelum-sebelumnya gitu-gitu aja udah. Oh, mengerti ya. Berarti kayak ibaratnya kita ngomongin orang, iya opang mah gitu. Itu yang Ah, begitu. ah. Opang mah begini, ya ini. Iya, ini. Oke, siap. Kalau opang ya kan, maksudnya bukan ini. Oh gini loh. Ya kan? Rata-rata yang di dalam dunia pekerjaan itu bisa masuk kalau ada yang bawa. Kalau ada orang dalam, Orang dalam. orang dalam yang disebut orang bawah itu konteksnya orang dalam ya. Iya. Orang dalam, orang luar juga bisa bawa sih. Bisa. Tergantung dia tinggal di luar apa di dalam. Iya. Iya kan? Kalau Tidur di dia- dalam apa di luar. Iya. Maksud gue gitu. Apa sih? Padahal terkadang pada saat dia seseorang udah kerja nih, kita lihat cara kerjanya masih di bawah kita gitu kadang-kadang gitu kan. Contoh deh kayak kita deh. Gue yakin lu punya mandor gak? Punya. Nah, lu punya mandor. Lu tamatan SMP. Dia tamatan SMA. ada juga kan teman seleting lu tamatan SMA? Ada. Bahkan ada yang tamatan SD pun. Nah, ya maksud gue gini loh. Di saat dia berbicara itu ketahuan bang. Ibarat kata ini orang bisa nggak gitu ya kan? Karena terkadang ada ini apa? Nggak usah jauh-jauh deh. Gua aja dulu masuk kerja ada yang bawa kok. Berarti Intinya, intinya mah bukan jabatan dipegang bang, skill yang dipegang oleh. skill yang ditongolin, tapi pendidikan itu hanya untuk formalitas. Iya. Sekarang Tapi mah apa-apa sekarang- kertas. Tapi sekarang malah melihatnya Wah, sistematik pendidikan. kertas. Kertas. Kalau ada memo masuk. Buang kertas juga, mulut juga. Kadang penjujuran itu lebih sedikit bang, ketimbang penjilat bang. Contoh nih, gue bos nih di perusahaan satu nih. Ade mau masuk ke rekanan gua. Gua bikin memo nih di lamarannya Ade. Tanda tangan gua ya kan, Rizky Alvin Girsang. Udah lancar tuh. Cari itu. Tapi gue pernah nih, gue pernah real bener, gue pernah Ngalamin ya. ngalamin pembagian THR, tunjangan hari raya. Itu dilihat dari pendidikan. SD, ibarat kata nih, ini ibarat kata ya, garis bawahi ibarat kata. Jadi contoh, seumpama contoh gitu, bukan real juga, seumpama contoh. SD pendidikannya, lo dapat 500. SMP, lo dapat 1 juta. SMA, lo dapat 1.500.000. Lu dapat berapa? 1 juta. Ibarat contoh
contoh aja Pak. Enggak, gua mau nanya bang. Emang gua jadi lu Ini jawab. pendidikan, ini pendidikan. Iya. Dibicarain Tapi waktu lu itu dapat berapa? untuk tunjangan hari raya. Ya, lu waktu itu dapat berapa? Ada lah Pak. Ada lah. Gak apa-apa guys. Enggak, itu privasi masalahnya kita juga Privasi. harus ada yang ditutup. Oke. Kalau menurut Kita kalau orang atas aja berontak. Ini bagus nih. Nah, siapa tahu abis denger ini kita dapatnya lebih 2 kali lipat. kalau itu memang benar. Ada pensuplaian atau penghitungan dari pendidikan. Ada gua dari pendidikan. Ada. Jadi ada ya. Itu memang ada. Berarti perbedaan selalu ada. Itu hitungannya, itu hitungan. Oh, sorry aja bang. Orang itu tamat sarjana juga ibarat kata pakai duit ya. Iya, itu hitungan deh. Itu nanti kalau gua nggak salah sih itu jadinya golongan berapa Oke. Contoh kecil deh. Eselon 2 gitu. Contoh kecil SMA ada yang bisa daftar jadi PNS nih. Nah iya kan. Terus ada lagi yang Ini tamatan pegawai negeri sipil ya, bukan Iya. pagi nunggu siang. Bukan. Bukan ya. Ada yang tamatan S1 contoh. Ini THR-nya aja beda guys. Karena golongannya beda. Itu nanti tapi golongannya gua belum gue pelajarin. Di kantin Pak, iya. Pak. Emang iya? Ada juga yang penjabaran untuk tunjangan hari raya itu dihitungnya untuk masa lamanya kerja. Bisa perhitungan itu juga. Bisa juga. Iya kan? Senior. Ya, yang paling lama itu dibilang bukan senior sih enggak. Karena kalau dibilang senior kan seolah-olah kita mau hormat senior enggak. Jadi kalau yang punya Senior apa dulu nih? yang punya perusahaan terkadang berpikirnya ini orang udah lama mengabdi nih guys. Iya, itu Ya. hitungan yang gue bilang. Iya, lama pengabdian. Katanya pengabdian. Iya. Kalau contoh kecil deh, kita balikin lagi ke pada saat seseorang itu dipecat di PHK. Itu kan dikaliin sama pengabdiannya. Beda kalau ama yang mundurkan diri. Kalau yang mundurkan diri ya itu sebesar hati. Jadi hitungannya beda ya. Beda. Penghitungan tentang masa pendidikan, Pendidikan itu memang ada jenjang sosial. ada jenjang pendidikan. sosial, dan lamanya bekerja. Ada. Jadi ini Kalau lamanya lamanya bekerja itu tergantung perusahaannya ya. Kalau memang pendidikan itu di mana-mana pun itu memang berlaku. Oke. Makanya ada yang bilang lu kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Iya. Nah, makanya ada perkataan kayak gitu. Peribahasa seperti itu. Walaupun di kehidupan nyata sekarang ini ya lu gini loh. Kreativitas itu lebih mahal menurut gua. Bob Sadino itu nggak tamat apa-apa, Pak. Almarhum ya itu ya sekarang Iya. ya. Mau sejauh Bob Sadino sih. Nggak usah jauh-jauh Bob Sadino nih. Carol Tanjung. Nggak usah ke Real Tanjung. Tanjung. Akin. Ade Sikin, oke ya benar. Dia penulis apa ya? Bukan. Tapi apa gue bilangnya? Dibandingin dengan nama orang-orang yang tapi waktu dia kerja tapi ya Oke. satu angkatan ini yang gue lihat sebenarnya dia itu bagus. Walaupun sekarang yang gue lihat ya ibarat kata melempem nih. Ibarat kerupuk, ibarat kata kerupuk itu udah masuk angin, bang gigit nggak greget gitu loh. Si Akin ini ya. Waktu dia kerja mah masih penting loh. Makanya yang gue bilang apa ya? Balik lagi tamatan itu nggak terlalu berpengaruh ya di situ balik lagi kreativitas gue bilang tadi kan. Kalau memang dia kreatif kayak Akin itu dulu, dia pulang-pulang asal pulang dulu bang ayam minum gitu ya. Oke. Duit dari mana lo anjing gue bilang ya. Iya oke. Maksud gue gitu. Kreativitas itu memang lebih mahal. Lebih mahal. Jadi Bapak setuju dong kalau emang pembudidayakan untuk Dulu aku manggil bapak sih. Bapak Ucok. Wow. Coklat. Coklau ya, Bang Coklau lah. Jadi setuju gak kalau emang perumpamaan membudidayakan pekerjaan itu lebih ke skill. Tolong dong lihat ke skillnya aja dibanding pendidikannya. Bentar dulu. Jalurnya kemana dulu nih? Pekerjaan tetap konten. Ya pekerjaan ini kan masih ada juga Lu skillnya bagian apa? bagian apa dulu nih? Oke, iya. Bermacam-macam skill. Lu skill ibarat dari PT lu bisa mainin mesin. Mesin percetakan contohnya Betul. ibaratnya. Lu tamat SD, dia Tamat SD, SMA. tamat SMA. Tapi yang Tapi SMA lu lebih bisa lebih gitu. bisa dibanding tamatan SMA. Tapi tetap atasnya memilahnya itu si pendidikan. Nah itu balik lagi ke atas berarti. Balik lagi ke atasannya. Balik lagi ke yang punya lah lebih tepatnya. Karena aku menjalan ceritanya Iya, tapi orang bekerja itu kan pasalnya cuma 2. iya itu isian. Tapi saya bertanya, ini persetujuannya setuju gak Bapak Coklau akan hal membudidayakan? Enggak. Coba lihat untuk skillnya aja. Enggak setuju kalau masalah itu. Karena apa? Ya seseorang bukan Bang. Seseorang itu bekerja memang dinilai gue bayar lu karena memang lu bisa kerja. Kalau gue jadi bos ya, Karena bisa kerja, berarti memilih yang bisa kerja, yang bisa milih kerja. skill. Untuk skill. Iya, gue Untuk milih skill. Itu pribadi. Iya, itu pribadi gue ya.
Kan lu nanya, Oke. gue setuju atau Iya, enggak? oke, siap. Nah, kalau gue pribadi, lu bisa kerja. Memilih skill dong. Iya. Oke. Tapi lu setuju dong, Pak. Gue setuju, gue bilang. Setuju untuk Iya. individual. Iya. Gue nanya seperti itu, iya. Setuju untuk individual. Tapi kalau untuk menyeluruh, Menyeluruh itu balik lagi ke atasannya. awan lah ya, ngambang lah ya. Ya, Awan kan? lah. Kalau memang atasannya itu yang tamat SMA itu saudaranya dia, Oke. gitu. Kita bisa apa? Oke. Anjay. Gitu loh. Berarti orang terdekat juga Ah, Berpengaruh, Pak. berpengaruh ya. Individualnya. Intinya mah bang, nih semua itu gampang, asal ada orang dalamnya. Iya benar. Individualnya, Cok. Individualnya lu, Cok. Lu setuju gak kalau dibudidayakan untuk keseluruhan? Untuk melihat skillnya saja. Gue setuju. Yes. Tahu gak kenapa gue setuju? Oke, ya. Karena gue punya skill. Ya. Sombong dikit. Oke. Setuju Opal juga? Setuju. Adek untuk melihat skill dibanding pendidikan. Setuju lah. Setuju ya? Skill ya? Gue Skill juga ya? sih. Sekarang gini aja sih, pendidikan SD sampai kuliah masih banyak yang nganggur. Dan ditumpuk-tumpuk itu juga sempat viral tuh di video tuh. Yang banyak map coklat ditumpuk dan dibuang. Itu mah gue bilang buat nasi itu. Parah ya, nasi uduk karetnya dua. Berarti kalau misalnya kita ngandelin skill nih ya, Oke, pertama nih, oke. pertama. Kita ngandelinnya skill. Berarti generasi ke bawah kita ngandelinnya skill. Generasi ke bawah, mengambil skill. Ya Kayak kenapa gini, enggak kalau gue emang dari punya awal anak gitu. memilah Gue skill? punya anak, gitu kan. Oh? Ya lah, lu nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Kalau itu nggak bisa dipaksa, bang, itu harus kemauan anak. Balik lagi ke orang tua itu. Itu Iya. penjabaran, pendidikan untuk kita mendidik. Anak lu mau jalan lingkup kemana ya keluarga. lu harus dukung. Iya, kan kita balik Enggak, lagi. gua Kita pertanyaan. pendidikan itu kan larinya ke pasti masalah pekerjaan aja. Ya masalah pekerjaan. Tapi itu kan hukum bertanya tentang hukum budidaya pekerjaan, melihatnya tentang skill apa pendidikan. Lebih banyak skill. Iya. Gitu ibaratnya. Cuma Skill, kalau kan? buat membudidayakan dalam pihak rumah tangga atau keluarga, Kan nanti larinya juga kan ke generasi, lari ke generasi. iya. Balik lagi, orang tuanya seperti apa? Gitu. Kita tidak bertanya Lu seperti nanya itu. ke gue deh, coba deh. Oke. Tanya Nanya lagi. apa? Yang tadi yang lu tanya sama Ista. Iya, maksudnya gini, sumpama gitu kan. Nah itu buat generasi kan gimana? Nggak usah lu bilang generasi, biar lebih enak buat anak lu. Ya. Coba. Iya. Jadi gini, Bang. Kata-kata itu buat ke anak gua lah gitu. Berarti buat anak kita orang. Iya, Ya. kita orang lah. Siapapun itu orang tuanya, pasti tetap pengen anaknya itu baik. Gila. Iya dong. Tapi kalau di ibarat kata kenapa-napa ke depannya juga kan nggak ada yang tahu. Apalagi pergaulan sekarang itu gila banget. Bebas. Bebas banget. Tapi kalau memang di ibarat Pak, aku mau kuliah apa segala macam. Pertanyaan gue cuma satu. Dukung. Kalau sama gue nih, lu beneran mau kuliah atau enggak? Beneran. Kalau dibilang beneran dan gue lihat niatnya memang bener-bener mau kuliah, ya gue dukung. Walaupun gue ngutang ya. Kalau gue pribadi tuh. Iya. Karena menurut gue, yang bisa gue kasih sama dia itu cuma ilmu itu. Harta warisan dari gue yang nggak ada, cuma ilmu. Dan lu ngasih tanah 5 hektar sama anak lo bang, itu nggak bakalan berharga kalau dia Ada nggak bisa. warisan Kalau dari lu, dia Bang. nggak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Karena nilai kehidupan itu cuma 2, pengalaman sama sekolah. Pendidikan. Iya, pendidikan. Tapi terkadang yang berpendidikan ini kan ada yang sombong nih. Gitu. Makanya gue bilang pengalaman itu tetap di depan. Menurut gue ya, pengalaman itu tetap di depan, guys. Iya. Pengalaman. Pengalaman seseorang itu. Tetap di depan karena dalam pendidikan tidak ada sekolah kehidupan, tapi dalam sekolah kehidupan itu ada pendidikan. Ya. Maksud gue begitu. Jadi kalau gue pribadi, tapi kan kalau kayak gitu nih, kalau kayak gue pribadi ya, kalau suatu saat Tuhan mengizinin gue dapat jodoh dan gue dapat anak momongan gitu, ya gue tanamnya sama anak gue ya itu. Gue nggak bisa ngasih apa-apa sama lo. Lu maunya apa sekarang sebelum gue ibarat kata nggak bisa apa-apa nih? Kalau gue masih bisa kerja, masih bisa ngutang, gue utang. Ya, tapi asal lu benar gitu. Kalau memang dia mau udah tamat kuliah apa, kalau memang dia pengen kuliah, kalau dia pengen ibarat kata gue mau daftar di BUMN ini apa segala macam, kita dukung terus gitu. Walaupun yang diambilnya cuma skill. Iya, walaupun yang tadi yang kita Iya, omongin iya. masalah skill, Masalah skill. tapi tetap aja bang. Di dalam dunia pendidikan itu juga pasti yang dipelajarin skillnya itu kan. Skill itu Ada belum dipelajari. skillnya. Tapi terkadang yang salah itu apa? Orangnya. Orangnya, balik lagi ke orangnya.
dia terlalu sombong dengan titelnya yang ada. Titel. Terus gue ini sarjana, hello, Titel. sarjana lu itu gak seberapa gitu, sama pengalaman hidup orang lain contohnya. Kalau lu gue tetap aja sarjana itu menang ya contoh. Contoh deh, baru ini bukan sarjana. Iya. Susi Puji Astuti. Enggak sarjana. Ya. Banyak kan. Banyak Tapi betul. ibarat kata dia berbicara itu enak banget kedengarannya, dan dia bicara enggak terlalu banyak janji manis di mulutnya, itu kayak janji DPR gitu kan. Iya. Gua bakalan enggak, dia nggak ngomong gitu. Tenggelamkan. Tenggelam. Tenggelamkan. Tampangan banget kan? DPR kalau nggak ingkar janji mah nggak bakal menang, Bang. Iya pasti. Tapi yang ngomong lu ya, bukan gua. DPR kalau enggak ingkar janji, nggak Jangan bakal diterusin, menang. jangan diterusin. Oh, Nggak apa-apa, itu menjabarkan kok. menjabarkan. DPR kalau tidak ingkar janji, Nggak bakal menang. nggak bakal menang. Ya walaupun dia berjanji. Ya sama deh, kalau misalnya gue ngelamar jadi ketua OSIS, kalau gue nggak janji-janji juga gue nggak bakal menang, Iya kan? Ya kan? Berarti lu kalau jadi anggota DPR nggak bagus lu, Bang? Hah? Nggak bagus. Ya gue juga nggak mau. Jadi maksudnya gini, Pak. Di Indonesia ini orang pintar banyak. 80% orang yang pintar, orang jujurnya nggak ada, cuma 20% doang. Orang pintar banyak. Gue setuju nih. Orang pintar, orang jujur. Terus penjilatnya siapa deh? Ada penjahat gue tahu siapa yang dijanjikan itu. Bener nggak? Benar. Iya. Itu beda kelas. Enggak, sekarang itu udah ada deh. Udah ada justru kejujuran itu udah mulai punah. Sekarang yang meningkat itu penjilat, men. Bener nggak? Kan dia, ya, iya. Betul. Jadi begini, kalau masalah itu ya. Balik lagi kita ke Konteks pekerjaan. konteks pekerjaan. Kayak contoh banyak anggota-anggota ya wakil-wakil kita lah. Yang anggota DPR itu kan wakil-wakil itu, wakil-wakil itu. Wakil-wakil kita yang berjanji suatu. Kalau gua apa jadi apa segala macam warga Indonesia nggak bakalan ada yang nganggur apa segala macam, itu tai kucing. Katanya apa? Nihil. Tai kucing. Gue gini-gini aja. Gua belum pernah tuh ngeliat pada saat musim-musim Covid ada anggota DPR datang ke tempat gue ini ngasih baju apa segala macam gitu. Istilahnya ngasih support lah ya kan. Support. Kalau dulu dia Kita datang lawan sama-sama bisnis ya. Kalau dulu dia sebelum jadi mah datang guys, kan gua dong, banget tuh. Datang ke pelosok. Esta ade, gua pilih gue. Kalau gua jadi gua bakalan ngasih yang terbaik buat daerah lu, ngentot. Bener, emang itu bener. True. Iya. Just true. Justru. Emang nyatanya seperti ini, Iya, Bang. kenyataan seperti itu. Iya, emang Itu nyatanya. bukan cuma anggota DPR, kepala daerah juga yang Iya. karena banyak kayak gitu. Gua anjing. Ya, gitu, Bang. banget. Halo, gini loh. Kita ini masyarakat ini nggak pengen banget dibohong-bohongin, dibodoh-bodohin kayak gitu. Bener. Kita juga pengen ke depan Indonesia ini lebih baik. Nah itu yang gue Walaupun- bilang, balik lagi, anggota DPR kurang pengalaman. Oh gitu. Ya iyalah. Oh gitu. Jadi Dia maksudnya gitu. nggak pernah gitu langsung ngobrol begitu, ya kan? Paling Iya. kalau lagi mendaftar diri, ya kan? Iya. Baru dia terjun, ya kan? Survei. Jadi begini. Ada sebuah kesalahan. Ada Agus Jangkung. Masuk Gus. Agus Jangkung. Ini dia Agus Jangkung nih ya. Oke, nih guys, ini Agus Jangkung. Yang kemarin di roasting. Yang roastingnya ya kan. Nah, yang di roasting. Yang roasting. Oh, yang di roasting. Yang di roasting dia. Ah, Yang iya. roasting siapa? Yang roasting Iya kan. ya kan benar. Balik lagi, Bang. Balik lagi. Balik lagi masalah konteks tentang pekerjaan nih. Pekerjaan. Kayaknya lo harus ngasih penjabaran juga untuk yang baru datang. Iya. Gue gini. Maksudnya gini nih, Gus. Tadi kita ngobrolin masalah pekerjaan di Indonesia. Kalau ini nggak apa-apa nih bang, lihat kamera, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini. Karena gua jujur. Iya. Lanjut, tapi jangan didesain. Lanjut, kecuali nanti ending gitu deh. Seorang Andi Gesta, Opan dan Agus, Bang Agus. Yang baru datang nih. Iya, yang baru datang. Nggak ada yang pengen Indonesia ini itu pengen Indonesia maju, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada dia. Dan kita harus mendukung pada ternyata orang-orang yang berkarya, Ya. ya, dan bekerja. Yoi. Yoi. Contoh, Bekerja, kalau Yoi. dulu berarti gitu. Gue cuma mau bilang satu hal dong sih sama orang-orang yang di atas sana. Halo, gue ini udah ngelamar kemana-mana. Jangan lu pernah bilang kita ngebuka pada saat lu lagi nyalonin kita kalau gue jadi nggak bakalan ada lagi pengangguran di Jakarta ini atau di Indonesia ini terus itu ruangan jadi Janji ya. lu jangan janji gitu-gitu sama orang deh. Gue orang pertama paling golput gue men, gak
Gak tau deh, kalau habis video ini gue kena karena gue golput, gue gak apa-apa. Golput emang udah hak asasi individualisme. Karena menurut gue gini deh, apa-apa. semuanya sama aja kok. Kok ada hukumnya ya? Semuanya sama golput aja. kok. Saya selalu banyak yang bilang, oh apa, jangan golput. Apa yang harus gue pilih siapa? Semuanya sama aja kok. Lu ngeluarin manis-manisnya depan doang. Hah? Giliran lu udah jadi. Mana janji manisnya? Ya, Apa harus gue jilat air liurnya? Jangan dong, kayak dukun AS, Bapak. Kayak dukun AS. Jangan. Jadi kalau yang paling gue agak takut sebenarnya berbicara di sini. Kalau kita berbicara agak lantang kayak gini, besok urusannya hukum. Iya. Ya gue bilang, tapi kalau memang karena memang gue bilang gue golput gue harus menanggung, gue gak apa-apa deh, gue rela deh. Nah, itu nggak ada. Itu hak segala bangsa. Jadi Untuk golput hak segala bangsa. Bukan, tapi jadi untuk Kenapa bukan? Enggak. cuma kayak ini iya. Kenapa harus golput? Kenapa harus golput? Itu hak seseorang untuk tidak memilih. intinya Karena menurut gue, pilihannya nggak yang di hati, Bang. Tidak ada di hati. karena menurut gue semuanya sama aja. Golput berarti kalau emang golput tidak boleh. Gol mantap, main bola kali ya. Enggak dong. Enggak dong. Tapi gini loh, kalau kita bicara soal mau majukan itu bisa. Ya lu harus cari pemimpin yang lebih ke rakyat. Salah. Semuanya sama aja itu bang. Nah, cuman kan Gue cuma mau bilang deh, kayaknya nggak lama lagi kayaknya ada pilkada. Gue cuma mau bilang sama orang-orang yang mau nyalonin itu, jangan pernah nyalonin kalau lu cuma melihat ibarat kata duit dan apa segala Ya, kalau emang lo nggak masuk di hati Iya. untuk menjadi pemimpin Indonesia. Pemimpin Indonesia. Lu Iya. kalau memang mau jadi pemimpin, coba deh gue tantangin tuh yang jadi pemimpinnya. Gaji lu juga jangan lu ambil bila pemimpin. Siap. Ada. Nah, kan? Jangan lu sebut. iya, maksudnya ada. Iya, ada. Itu orang jujur, Bang. Itu Sebenarnya ada. harus jujur kan benar? Itu orang jujur. Ya, benar. Tapi gue nggak lihat sih, kalau gue masih tetap nggak lihat. Itu Maksudnya gua tahu. kalau abang jawab nanti dia agak panjang nih guys. Jangan. Lu tau gue kan? Jangan ya. Karena gue kan di saat dia bilang kayak gitu, lu tau nggak ya gue nih? Gini kan? Iya, awan Pak ya, ada ngambang. Dia maksud gue gini, Awan. buat nanti yang nyalonin itu mau nyalon pilkada apa segala macam, jangan pernah janji manis deh. Bila penting gue kampanye buat apaan sih? Oke, kampanye buat apa? Dan lu mau tau janji manis? Ada di Niji. Mana janji manismu Sang mantan. mensejahterakan Indonesia ini? Wow. Di situ ada COVID. Yes, COVID-19. Oke. Anggota DPR-nya semua pada pergi, coba pada kampanye, Ya. ngasih Baju dan lain-lain. Bangsat. Goblok. Ya benar. Sampai masalah COVID ini manusia karung bermunculan lagi, Pak. Gue bodo amat manusia kamu aja mau pikir. Lu tahu kan yang di pinggir jalan? Iya kan? Kalau lewat ke Kemayoran itu pasti ada. Oh iya banyak. Oh iya. Ada. Itu pada punya motor distandarin di samping, Pak. Jadi dia pinter, dia kreatif itu. Itu kreatif ya? Iya, dia pinter. Orang yang punya skill itu. Itu punya skill tapi nggak jujur. Oke. Skillnya itu. Kelasnya. Karena begini, Ini dapat bener omongannya Akin tadi. Iya. Orang di Indonesia ini orang pinter banyak, Tapi 80% orang jujurnya itu yang dikit. ya. Jadi buat yang nyalon deh jujur dulu deh. Lu yang nyalon itu apalagi dia nyalon itu bini gua cuma satu, tahu-taunya tetap aja pergi ke tempat remang-remang, tempat spa buat ngewe PSK. Yap. Itu yang disebut jujur. Oh, mangga besar 300.000, Pak. Itu jujur gak sih? Jujur, itu harganya 300.000, Mas. Nak jujur. Maksud gue itu loh, kalau gue pribadi nggak bisa gue jadi pemimpin untuk saat ini. Suatu saat kalaupun gue jadi pemimpin, ya pemimpin rumah tangga lah gue pengennya pertama duluan ya kan. Tapi gini loh, jangan deh pernah lu nyalonin diri lu. Ini saran nih ya, Iya. maksudnya saran kan? Ini saran. Ini kan saran nih. Nyalon diri lu ngomong nanti pengangguran bakalan berkurang apa segala macam, itu bullshit. Kalau pengangguran berkurang itu mana sih, yang gue lihat itu sama aja. Yang bahkan teman gue nasikin sebelum itu kerja sekarang udah pengangguran ngehe. Sebelum ada Covid juga. Sebelum ada Covid kan? Iya.
Sekarang sarjana aja ojek Grab bang, online semua sarjana kan. Yang ada juga bahkan online Grab, ojek. Banyak online, online dalam artian kerja online ya. Ya itu nyari pengalaman. Real life. Ya. Kan nyari pengalaman Oke, jalan ya kan. Gitu kan memang yang sekolah tinggi itu juga nggak ada gunanya kalau sebetulnya. Tadi kita sudah bicarakan Iya, maksudnya ada gunanya. Cuma maksud gua, lu yang sekolah tinggi juga ibarat kata, jangan deh. Ada beberapa yang dia sekolah tinggi sombongnya minta ampun. Iya. Gua ini tamatan S1 apa segala macam. Lu duduk deh bareng di sini gua deh. Dia pesantren 7 RW 12 Pademangan Timur. Lu datang Jakarta sini. Utara. Lu ngobrol-ngobrol sama gua tentang sampai mana sih? Gitu loh. kita ingin tahu itu, kita ingin tahu. Gini loh, di dalam semua pelajaran itu mau lu S1 itu tetap dipelajarin sosiologi. Sosiologi. Iya, ibarat kata makhluk sosial. Iya. Manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Iya kan? Bahkan sampai ke ranking ideologi juga harus itu. Iya, maksud gue gitu loh. Ya, kalau lu memang ngerasa lu paling pintar di dalam dunia ini ya, gua rasa sih itu namanya di atas dewa. Tapi kalau kata orang ya, kalau kata gue itu anjing. Banget. Ya, terus buat gue yang suka ngakimin orang deh, ibarat kata itu mah orangnya bego apa segala macam gitu ya. Jangan deh. Tapi kalau lu bilang ngomongnya harusnya jangan, bisa selalu salah. Jangan kayak gitu. Ya, itu baru enak. Karena semua orang itu punya perasaan. Yes. Oke, balik lagi guys ke konteks pekerjaan. Ya balik lagi konteks Itu pekerjaan. isiannya ya, itu isian yang tadi Itu dikali isiannya. itu isiannya. Balik lagi konteks pekerjaan. Gue cuma tetap berdoa semoga Indonesia ke depan lebih baik. Apalagi Amin, amin. Indonesia katanya udah bukan katanya. Bukan katanya. Indonesia udah merdeka 75 tahun. 75 tahun. Dan kami itu Hari ini kan tanggal 17. ini kita dari tim kasus kreator dan krunya juga berharap Indonesia tetap ke depan lebih maju. Kita juga berdoa agar pengangguran itu berkurang, bahkan jangan sampai ada pengangguran yang ngebegal gitu kan. Nah, itu doa kita. Tapi balik lagi gini guys, Intinya tolonglah diperhatiin pengangguran tolonglah ini. diperhatiin pengangguran ini. Lu ngapain sih Tolong banget. perhatiin yang udah kerja, yang udah dapat gaji, lu ngasih duit 600.000 buat apaan? Iya, perhatikan Pengangguran dapat apa? Yang udah di PHK gimana? Oke deh, gua gini guys, gua nggak, kalau gue pribadi nggak diperhatiin, gua nggak usah dapat 600.000 juga, gua nggak apa-apa. Teman-teman gue yang lain dong yang udah di PHK, contoh Efraim Nangin, Siap. contoh Yang PHK karena kena COVID-19 Ya. ya. ada beberapa di PHK karena COVID-19, itu aja yang lu kasih, Yang dibilang dirumahkan ternyata nggak dipanggil lagi. nggak dipanggil lagi. Maksud gue gitu loh, wah, Ya namanya juga dirumahkan guys. Ya itu, Tapi dijanjikannya untuk nanti dipanggil lagi ke sekolah menormalisasi. ya itu janji-janji manis kan. Kan belum normalisasi. Kalau kali ini udah normalisasi. new normal. New normal. Kalau sampai kena nggak bisa tonjok. Ya. Iya. Perstandaran untuk baru gitu. Iya, Pak. Makanya hari ini kan Jakarta Info udah banyak IG-nya itu udah macet kan karena hari ini. Iya. Macet sekarang malah diganti untuk dagelan Pak. Jakarta Infonya. Lucuan. Iya. Jadi Karena nggak ada masukan konten. untuk itu dari kita pihak tim kasus kesalahan berdoa agar COVID-19 juga cepat hilang. Ya. Kita juga berdoa yang pengangguran pada dapat kerja, Amin. anggota DPR itu pada turun semua. Kamu kan turun gitu ya. Bener dong, itu nyata. Nah, Itu nyata. turun semua aja deh. Lihatlah Anggota kalau DPR itu gunanya berapa sih? Rakyat. Wakil suara kita gitu ya. Jadi suara gua nggak pernah nyampe nggak sih ke sono? Ya, Iya. Tolong untuk diwakilkan. intinya Nah. dia dengerin tulang-tulang kita lah. Ya, tolong untuk diwakilkan. Maksudnya gunanya kan DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan gue. Iya, perwakilan kita gitu kan rakyat lah ya. Harusnya dia mewakili kita ya sebagai rakyat. Tapi udah banyak DPR juga gitu juga. Udah banyak mensuarakan yang seperti itu gitu. Agak ada perubahan lah sedikit-sedikit sih. Kalau cuman dia nggak turun tapi dia melontarkan kayak dia ada rapat gitu. Nah dia berupaya untuk jadi rakyat gitu. Ada juga yang Kenapa seperti dia itu. nggak turun? Ya. Itu yang seperti itu tolong dong datang ke sini dulu. Nah, Jadi biar gue pilih nanti masalahnya selama ini gue golput. Ya, saya pun juga golput. Selama ini. Jadi maksud gue gitu loh. Kalau orang-orang kayak gitu memang harus dipilih gitu loh ya. iya, jadi maksudnya gini loh. Lu nggak perlu dengar dari semua orang gitu kan, dari mulut ke mulut. Apa sih lu nggak turun aja langsung gitu. Lu dengerin rakyatnya, oh kayak gini.
itu kan lebih Lebih enak. lebih enak ya maksudnya ya. Jadi kadang-kadang itu jadi orang dengar dari ini. Jadi tanpa dia tuh turun gitu. Tanya doang kan? Iya, jadi Katanya gitu. katanya ya kan. Jadi enggak, dia langsung dengar dari mulut dia sendiri gitu. Oke. Mungkin di close kali, Cok. Closingnya dari lo apa nih? Mengenai Boleh. Iya. Dari bapak juga boleh. Dari saya ya. Closing. Tentang pekerjaan. Kerja keras. Sebagai kuda ya, Pak ya, kalau dulu bilang ya. Kerja keras sebagai kuda. Wah, nanti itu selesai. Jadi kerja tentang pekerjaan mengenai konteks pekerjaan ini. Lihatlah kami dong. Jatuhnya nih, gue mau wakilin suara untuk yang nganggur lah. Gue juga pernah mengalami untuk nganggur. Lihatlah yang nganggur. Jangan dituai untuk membesar-besarkan nama hanya untuk bekerja. Dari situ mungkin nanti kita lempar lagi. Ayo coba. Berurut kali ya, berurut ya. Pekerjaan. Berurut. Kalau berurut dari sono dong. Lompat, soalnya ada tembok. Lagi. Adek, gimana Dek? Pekerjaan ya. Pekerjaan. Iya. Yang udah kerja dapat dari bawah 5 juta. Ya, ada dapat betul. 100. Ya kan? Yang pengangguran nggak dapat apa-apa. Ya. Ya. Sayangku ini nggak ada macam apa. Hai sayangku, ini kemerdekaan macam apa? Oke, lanjut Bang Oba. Sama kenal pekerjaan. Maksudnya gini lah, dari semua yang kita omongin itu kan konteksnya itu skill. Maksudnya gini, pengangguran itu kan juga kayak ada maksudnya sekolahnya juga kurang. Gue yakin Jadi kenapa nggak semua perusahaan itu maksudnya gini loh, jangan lihat dari status lulusan gitu kan, lulusannya apa gitu. Kalau misalnya pengangguran bisa skill apa dia kenapa enggak gitu, why not kan gitu. Oke, lihatlah Suryo. Nah lihatlah, jangan selalu apa-apa gitu kayak Grab, Gojek gitu kan, dia juga masih melihat juga kan ya. gue lulusin lagi nih bang. Gitu kan, lihat Saya juga pengalamannya juga. Nah, iya. Jadi tolonglah, maksudnya gunanya mengurangi pengangguran ya itu sebenarnya. Jadi orang pesimis gitu. Kayak kita ngelamar kerja ketemu sama yang SMA, sama yang S1, sama yang ini. Kita udah Padahal kita skillnya itu lebih dari mereka orang. Cuman dia Kita mereka ngedon di orang pendidikan. gitu. Kita ngedon di pendidikan gitu. Jadi tolonglah, maksudnya kayak orang-orang pintar di sana gitu ya. Maksudnya bikin suatu wadah apa gitu ya kan. Cobalah gitu. Oke, intinya lihatlah skill kami. Iya gitu. Oke. Jangan banyak lihat nih orang pinter nih di Indonesia nih. itu gimana sih pendidikannya gitu. Siap. Jadi Iya. minder, jadi minder, Iya. jadi minder. Oke. Gitu. Ucok. Kalau gue pribadi ya, kalau dibilang kritik Indonesia gue agak takut. Ya, Aku sih nggak kritik, nah, cuma saran aja. Nah, tapi gue selalu tetap berdoa Indonesia lebih baik ke depannya. Oke. Doa kita itu ya, doa kita tim kasus kreator dan krunya. Semuanya lah. Kita berharap Indonesia lebih baik dan buat Indonesia jadilah Indonesia yang memang terlihat keadilannya buat semuanya. Harusnya menurut saya pribadi yang mendapat bonus itu bukan kesana sih ya, bukan yang udah kerja, yang udah kerja memang udah dapat gaji gitu. Iya. Gimana yang gak dapat gaji menurut gue? Bagaimana Padahal kita sama-sama punya KTP kita WNI warga negara Indonesia. Apakah kalau dia pengangguran bukan warga negara Indonesia? Itu jadi bahan pertanyaan. Tapi tetap doa kita buat Indonesia tetap lebih baik. Itu aja. Kalau buat masalah pekerjaan, semoga pekerja-pekerja itu juga tetap bekerja dengan baik tanpa menjatuhkan orang lain. Iya, betul. Terus Itu yang dia. buat yang lagi nganggur, kita nggak usah berkecil hati. Kita yakin Tuhan itu ada dan kita yakin Indonesia itu juga menjunjung tinggi nilai keagamaan. Dan gue berharap kedepannya juga tetap menjunjung tinggi nilai keagamaan itu. Apa yang disebut dengan Tuhan itu gak tidur. Jadi buat kalian-kalian yang mengatur tentang pekerjaan di sana, kita banyak di sini pengangguran juga gitu ya kan. Jangan ya buat yang pengangguran jangan patah semangat. Ya kita tetap saling bersilaturahmi antara sesama kita. Karena bukan anggota DPR itu yang bisa membantu kita ya. Jadi kita yang saling membantu untuk saat ini. Jadi tetap berdoa Indonesia lebih maju,
Itu aja. Salam damai. Sama aja dulu. Apa? Gua yang udah tentang pekerjaan ya. Iya. Tentang pekerjaan yang udah bekerja, udah apa pekerjaan lu yang baik, yang lebih baik. Ya. Nikmati apa pekerjaan yang ada, Sebelum yang belum bekerja, Ya bersabar. sabarlah, tetap optimis, jangan patah semangat, jangan bunuh diri gitu ya. Jangan patah harapan. Oke betul. Terus bersemangat mencari lapangan kerja. Mudah-mudahan Indonesia buka lowongan kerja banyak-banyak buat keluarga Indonesia. Indonesia lebih maju. Ya, yuk. NKRI harga mati merdeka.